Filipina berminat miliki tank harimau buatan PT Pindad dengan FNSS Turki, jenis Begahar Rampur anti peluru. Filipina dikabarkan berminat untuk memboyong medium tank harimau buatan PT Pindad bekerja sama dengan Turki. Turki saat ini menjadi salah satu mitra Indonesia dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sangat serius dengan kerja sama Turki dengan Indonesia. Menhan Prabowo juga telah mengunjungi Turki sebanyak 7 kali dalam setahun terakhir demi membahas proyek kerjasama ini. Duta Besar RI untuk Turki lalu Muhammad Iqbal menyampaikan hal tersebut dalam acara virtual yang digelar KBRI Ankara pada Jumat. Dalam kurun waktu setahun terakhir, Menteri Pertahanan RI sudah kunjungan ke Turki 7 kali untuk membahas bukan saja kerjasama pertahanan tapi juga industri pertahanan, ucap Iqbal. Iqbal juga menyinggung tentang salah satu produk kerjasama Turki dengan Indonesia yaitu medium tank harimau. Menurut Iqbal, negara tetangga Indonesia, Filipina menunjukkan ketertarikan dalam memboyong medium tank harimau ini. Medium tank harimau adalah kendaraan militer yang diproduksi berdasarkan kerjasama FNSS Turki dengan PT Pindad. Sebelumnya pada 28 Februari 2020 silam, delegasi dari Kementerian Pertahanan Filipina juga telah mengunjungi PT Pindad. Dalam rilis pers yang dikutip Zona Jakarta dari situs resmi PT Pindad, kunjungan Filipina ini menjadi langkah lanjut dari kesepakatan kerjasama bidang logistik dan industri pertahanan kedua negara. Hari ini kita akan memperlihatkan medium tank harimau dan berbagai produk pertahanan dan keamanan buatan Pindad lainnya yang telah digunakan TNI dan siap mendukung armada militer Filipina, ujar Abraham Mose, Direktur Utama PT Pindad pada Februari 2020 lalu. Medium tank harimau menjadi salah satu kendaraan tempur unggulan PT Pindad yang didukung oleh Kementerian Pertahanan RI. Sebagai kendaraan tempur, harimau dilengkapi dengan persenjataan yang mumpuni. Senjata utama berupa turret kaliber 105 mm dan senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimal. Medium tank harimau dirancang untuk bisa beroperasi di segala kondisi dan medan pertempuran. Rampur ini juga cocok digunakan dalam misi di tempat tropis dengan medan ekstrim karena bobotnya cenderung lebih ringan dari main battle tank. Salah satu aspek unggulan medium tank harimau adalah bodinya yang sudah anti peluru. Medium tank harimau memiliki proteksi Stanag 4569 hingga level 5, pertahanan anti balistik dan anti ranjau. PT Pindad berharap kerjasama antara Indonesia dengan Filipina nantinya bisa berjalan dengan lancar. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan mengenai kontrak pembelian medium tank harimau antara Kementerian Pertahanan Filipina dengan PT Pindad. TNI Angkatan Darat juga rencananya akan mulai menerima 18 unit pertama medium tank harimau dari PT Pindad di akhir tahun 2021. Kekuatan tank harimau Rampur lapis baja buatan PT Pindad dengan FNSS Turki sudah bikin Filipina jatuh hati. PT Pindad, perusahaan produsen munisi dan kendaraan militer kebanggaan Indonesia, terus melakukan inovasi. Kali ini PT Pindad bekerja sama dengan pabrikan alutsista Al-Sal Turki. FNSS membuat sebuah kendaraan tempur lapis baja yakni medium tank harimau. Proyek pembuatan medium tank harimau ini mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan RI dan merupakan bentuk kerjasama pertahanan serta industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki. Gagasan pembuatan tank harimau ini muncul untuk alternatif tank berat yang saat ini sudah dimiliki oleh Indonesia, yaitu tank Leopard. Sebagai medium tank, harimau memiliki bobot yang lebih ringan sekitar 30 hingga 35 ton saja. Dengan bobot ringan, medium tank harimau diharapkan bisa bergerak lebih gesit untuk daerah operasi tropis. Medium tank harimau bisa melaju dengan kecepatan maksimal hingga 70 km per jam dengan mesin 711 HP atau horsepower. Rampur lapis baja ini menggunakan transmisi otomatis yang mudah dioperasikan. Sebagai kendaraan tempur, medium tank harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan yang tangguh. Senjata utama berupa tow main turret dengan kaliber 105 mm dan sudah menggunakan sistem pengisian peluru otomatis. Ada pula senapan mesin kaliber 7,62 mm sosial dan dilengkapi dengan granat asam atau smoke grenade. Medium tank harimau bisa membawa hanya 3 prajurit saja. Dari segi perlindungan maksimal, medium tank harimau juga sudah dirancang dengan perlindungan balistik LSTNAG 45694A dan 3B. Tank ini telah mendapat sertifikat kelayakan dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan RI, dan rencananya TNI AD akan segera menerima 18 unit tank jenis ini pada akhir tahun 2021.
Ketangguhan medium tank harimau ini telah menarik minat negara tetangga Indonesia, Filipina ikut membelinya. Dalam acara virtual KBRI Ankara pada Jumat, Duta Besar RI untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal, menyinggung minat Filipina membeli medium tank harimau ini. Ketertarikan tersebut pernah ditunjukkan pada 28 Februari 2020 saat delegasi Kementerian Pertahanan Filipina mengunjungi PT Pindad dan menyaksikan langsung medium tank harimau. Dalam rilis pers yang dikutip Zona Jakarta dari situs resmi PT Pindad, kunjungan Filipina ini menjadi langkah lanjut dari kesepakatan kerjasama bidang logistik dan industri pertahanan kedua negara. Hari ini kita akan memperlihatkan medium tank harimau dan berbagai produk pertahanan dan keamanan buatan Pindad lainnya yang telah digunakan TNI dan siap mendukung armada militer Filipina, ujar Abraham Mose, Direktur Utama PT Pindad pada Februari 2020 lalu. Filipina yang juga memiliki karakteristik medan dan iklim mirip dengan Indonesia tentu akan sangat cocok jika Angkatan Daratnya ikut menggunakan medium tank harimau. Inilah kendaraan tempur canggih buatan Indonesia, bisa deteksi suara tembakan. Indonesia terus memperkuat armada tempur untuk menjaga keamanan negara. Terbaru, Indonesia menghadirkan kendaraan rantis off-road yang bisa menjelajah berbagai medan. Mobil rantis TNI AD ini bernama LTAV P6, dikembangkan dan dirakit PT Pindad. Momen peluncuran armada mobil tempur tersebut dibagikan melalui channel YouTube TNI AD Rabu 13 Oktober 2021. Tampak bentuk desain tampilan yang gagah serta fitur penunjang untuk mobilisasi pelatihan para prajurit TNI AD. Tampak bentuk desain tampilan yang gagah serta fitur penunjang untuk mobilisasi pelatihan para prajurit TNI. Bagaimana spesifikasinya? Mobil tempur ringan ini memiliki mekanisme dan pola pengendalian berbeda dengan kendaraan biasa. Mobil tempur LTAV P6 dilengkapi 3 tombol terpisah terdiri atas power cut-off, power switch, dan ignition starter yang harus dilakukan secara berurutan. Jika terbalik, mesin tidak akan menyala. Dari segi desain, mobil ini tampak basic namun rangka tubularnya terlihat gagah dan berkarakter. Tampilan bodi mobil berasal dari panel-panel keras dirancang tanpa pintu dan atap terbuka. Bagian depan menghadirkan lampu utama dan sein berbentuk bulat dipadukan dengan besi protektor. Pada bagian depan lengkap dengan winch. Tidak ada satupun desain mewah seperti jahitan kulit serta pedal soft touch pada mobil ini. Hanya ada jok bucket seat 5 unit lengkap dengan sabuk pengaman 4 titik. Jok tersebut didistribusikan pada baris depan, tengah, dan baris ketiga. LTAV P6 dirancang untuk durabilitas tinggi dan mempertahankan unsur ketahanan. Kendaraan ini dirancang untuk kebutuhan off-road dengan suspensi sangat empuk. Armada tempur ini juga dilengkapi fitur gunshot detection yang berfungsi mendeteksi suara tembakan, suara ledakan, sumber arah suara. Selanjutnya akan dikontrol dan muncul pada panel instrumen yang terletak di sebelah kiri penumpang. TNI memiliki kendaraan tempur baru yaitu Rantis P6 LTAV produksi PT Pindad. Mobil ini dilengkapi sejumlah fitur yang desainnya juga menarik sehingga cocok dibawa ke segala medan. Momen peluncuran P6 LTAV dibagikan melalui channel YouTube TNI AD seperti dikutip Kamis 14 Oktober 2021 yang menampilkan secara keseluruhan bentuk, desain, tampilan, fitur penunjang, mobilisasi pelatihan para prajurit TNI. Di dalam video tersebut turut menghadirkan pakar sekaligus YouTuber otomotif Om Mobi dengan ciri khas muka bertopeng. TNI bersama dengan YouTuber dengan subscriber melebihi 1,1 juta ini membagikan pengalaman dan review mengendarai mobil tempur ringan milik TNI AD ini.